Kita ke informasi lain, harga sayur-sayuran di Bandung dan sekitarnya turun drastis. Hal ini disebabkan melimpahnya suplai dan kapasitas produksi yang tidak terjaga. Tidak sedikit petani yang memilih membuang hasil panen atau membiarkan tanamannya di kebun daripada memanennya. Pasalnya anjloknya harga sayuran tidak sebanding dengan modal yang telah dikeluarkan. Elin Herlina lesu, sayur-sayuran dagangannya tidak laku. Menurut pedagang sayuran di Pasar Ujung Berung Bandung ini, stok sayuran memang sedang melimpah dan harganya menjadi murah. Saat ini 1 kilogram tomat dihargai Rp5.000, kol Rp7.000, dan cabai merah keriting dibanderol Rp32.000 per kilogram. Begitu pula dengan daun bawang hingga jengkol. Sepi, rugi, berputar. Kadang belanja 2 poe sekali naon nitip, kalau sedikit mah dikurangi. Toge biasanya kan 20 kilo, sekarang 10. Tomat yang tadinya berapa kilo sekarang ambil berapa kilo? Biasanya mah satu hari, kalau sekarang mah ada 4. Kondisi yang sama juga dialami Imas Neni, pedagang sayuran di Pasar Kosambi, Bandung. Menurut Imas, penurunan harga sayuran ini merata hampir pada seluruh komoditas sayuran. Meski tidak mengurangi porsi belanja dari pasar induk untuk menyiasati kerugian, ia terpaksa membeli komoditas sayuran yang tidak cepat membusuk. Kentang sekarang rada turun, sekilo 20.000. Dari berapa tuh? Dari 24, sekarang 20.000. Timun gimana tuh? Timun naik turun, timun. Sekarang tadinya 12.000, sekarang 10.000 gitu. Sesuai biasa aja, nggak dikurangi. Anjloknya harga sayuran saat ini sudah tentu merugikan para petani di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, serta di Pasir Jambu, Ciwidey, dan Rancabali, Kabupaten Bandung. Tidak sedikit petani yang membuang hasil tomat dan membabat tanaman sayur mereka. Di tingkat petani, 1 kilogram tomat dihargai Rp1.000. Begitu juga jenis sayuran lainnya. Sementara modal yang dikeluarkan sejak penanaman, pemupukan, hingga panen sebesar Rp5.000 per pohon. Itu belum termasuk ongkos angkut dari kebun ke pinggir jalan. Akibatnya banyak petani yang memilih membiarkan tanamannya di kebun daripada memanennya. Kondisi ini sudah berlangsung selama 3 bulan. Saat harga sedang bagus, petani di daerah ini bisa mengirim sampai 30 ton sayuran senilai Rp100 juta. Saat ini pengiriman hanya berkisar 15 ton dan pendapatan pun menurun sampai 50%. Buat sekarang yang di lapangan petani memaksakan karena udah bidang keahliannya di sana, bidang usahanya di sana, akhirnya memaksakan. Cuman yang biasa kita tanam misalkan 1 hektar berkurang menjadi setengah hektar. Yang biasa bertani misalkan 3 lokasi sekarang 1 lokasi. Dikarenakan kalau terlalu kita dipaksakan dengan keadaan seperti ini, bukan hanya untung tapi rugi terus. Dede menambahkan rantai distribusi yang terlalu panjang juga membuat harga sayuran di tingkat petani jatuh dibanding harga di tingkat konsumen. Melimpahnya hasil panen di Tenggarai menjadi salah satu pemicu anjloknya harga sayuran. Kondisi ini jelas merugikan para petani. Apalagi bertani bukanlah pekerjaan sekunder, melainkan keseharian. Memang di satu sisi konsumenlah yang diuntungkan. Sayangnya anjloknya harga sayuran ini tidak diikuti langkah jitu dari pemerintah dalam membantu para petani. Menanggapi anjloknya harga sayuran, Kepala Bidang Tanaman Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Wardini Mulatsari, mengatakan ada beberapa alasan harga sayur di wilayah Bandung dan sekitarnya anjlok. Salah satunya karena beberapa daerah seperti Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sudah memproduksi sayuran lebih dulu dibandingkan wilayah Jawa Barat yang terkendala musim kemarau. Agar harga sayur di tingkat petani tidak anjlok, pemerintah mengambil beberapa langkah. Internal kita biasa melakukan kegiatan pasar tani. Pasar tani ini fungsinya adalah menghubungkan antara petani dengan konsumen. Berharapnya adalah bahwa akhirnya ditemukan harga yang terbaik untuk kedua-duanya. Kalau untuk eksternal, kami sering membawa petani kita untuk mengikuti kegiatan bazar, pameran, atau pasar murah yang diselenggarakan oleh instansi lain, baik itu pemerintah maupun swasta.
Wardini menambahkan agar petani bisa merasakan nilai tambah dari hasil produksinya, pemerintah juga memberikan fasilitas seperti bangsal untuk hasil panen, alat olahan, dan alat-alat lain yang bisa digunakan untuk menyimpan dan mengolah hasil panen agar tidak cepat busuk dan bisa dijual kepada konsumen dalam keadaan segar. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.